Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Taufik dari kelas C jurusan Ilmu Peternakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah aplikasi komputer di bidang peternakan. Dan di video ini saya akan membahas mengenai aplikasi Agrinis Farm. Jadi aplikasi Agrinis Farm ini adalah aplikasi beternak broiler, di mana aplikasi ini menjadi sarana digital untuk membantu pencatatan dan mengontrol proses budidaya kandang. Kemudian kita juga bisa sharing, tanya jawab dengan forum komunitas peternak, dan kita juga bisa memantau harga pasar. Dan aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang bisa memudahkan peternak dalam memanajemen ternaknya sendiri. Untuk lebih lanjut penggunaan aplikasi ini, yuk kita simak videonya. Ini adalah aplikasi Agrinis Farm, dan saya sudah download di Play Store. Tinggal saya buka. Ini adalah tampilan halaman paling pertama. Setelah masuk ke aplikasinya, ini ada beberapa fitur yang disediakan. Di fitur paling pertama ini sudah memberikan petunjuk kepada saya lokasi keberadaan saya di mana. Kemudian di sini juga ada notifikasi, ada juga keadaan cuaca hari ini, berapa derajat hari ini, berapa persen panas hari ini, dan berapa kecepatan angin hari ini. Di halaman pertama ini ada juga beberapa fitur yang terlintas, kayak rekomendasi simulasi produksi, perhitungan dosis obat, dan ada juga berita-berita mengenai ternak ayam broiler. Kemudian di fitur kedua yaitu kandang. Di sini kita bisa memanajemen kandang ternak ayam broiler kita, karena di kandang ini sudah berbasis IoT atau Internet of the Things. Tampilannya seperti ini. Setelah saya lihat, tampilannya akan seperti ini. Kemudian tanda plus ini kalau saya klik, itu menampilkan beberapa halaman. Yang pertama ada kandang. Kita bisa pilih jenis kandang yang kita inginkan. Contoh, kita klik kandang mandiri. Di sini ada beberapa yang harus diisi, kayak nama kandang, alamat, kota, populasi, jenis kandang. Kita juga bisa memberikan keterangan. Kemudian kita bisa mengunggah foto kandang kita, lalu kita simpan. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa klik riwayat kandang. Belum ada riwayat kandang karena saya masih pengguna baru. Kemudian di sini ada juga mulai produksi, bisa kita klik. Kita bisa mulai produksi, misalkan kita isi nama DOC, standarisasi data harian, populasi ternak kita berapa ekor, kemudian bobot awal DOC kita, harga per ekor. Kemudian kita isi juga tanggal mulai, tanggal DOC ini umur 1 hari. Kemudian kalau misalkan kita bermitra dengan perusahaan inti, kita bisa aktifkan ini. Tapi kalau kita tidak bermitra dengan perusahaan inti, bisa kita langsung simpan. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengklik 3 titik yang berjejer ini. Ini menampilkan kita bisa editkan kandang kita, kemudian kita juga bisa hapus, kita juga bisa melihat performance kandang. Di sini belum ada performance kandang karena saya juga masih pengguna baru. Kemudian di sini kita juga bisa melihat riwayat kandang seperti tadi. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu Sapronet.
Saya belum punya Sapronak karena masih pengguna baru juga. Sapronak ini berfungsi untuk menampilkan data pembelian Sapronak seperti masuk dan keluarnya, pembelian DOC, pembelian pakan, dan pembelian OFK. Kemudian di data harian ini berfungsi untuk pencatatan data harian sesuai dengan umur ayam setiap harinya dengan cara menambahkan data harian. Kemudian ada nekropsi. Nekropsi ini itu berfungsi untuk mencatat kesehatan ayam dengan mengisi data sesuai dengan gejala yang terjadi. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan penjualan. Saya belum bisa melakukan penjualan karena saya masih pengguna baru. Kemudian penjualan ini menampilkan data penjualan ayam. Pencatatan data penjualan ayam ini akan memperbaharui data populasi ayam yang terjual dan sisa ayam pada detail informasi di ringkasan kandang. Kemudian di fitur selanjutnya yaitu komunitas. Di komunitas ini ada beberapa halaman yang ditampilkan seperti forum, harga pasar, berita industri, tips dan trik. Di forum ini bisa kita lihat ini seperti sosial media di mana peternak itu bisa memposting apapun yang berkaitan dengan ternaknya, entah itu kondisi kandang ataupun kondisi dari ternaknya sendiri. Dan kita juga bisa komen di postingan mereka ataupun like. Ini bisa menjadi forum komunikasi antar satu peternak dengan peternak lain. Seperti ini. Kemudian yang kedua itu harga pasar. Jadi di harga pasar ini kita bisa lihat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, kita bisa lihat harga pasar di wilayah-wilayah Indonesia. Contoh kita klik wilayah, kemudian kita cari coba Makassar. Makassar. Di sini ada beberapa daerah yang sudah tercantum. Ada Makassar, Maros, Sidra, Parepare, dan Mamuju. Kemudian kita klik aja. Kemudian karena sekarang tanggal 3 bulan 5 2022 sudah sesuai, kemudian kita tampilkan. Tabel hari ini untuk ayam belum ada, tapi grafik harga 7 hari itu dan 1 bulan yang lalu, kemudian 3 bulan yang lalu itu sudah tercantum. Kita klik aja. Untuk yang 7 hari belum ada histori harganya, tapi 1 bulan yang lalu sudah ada. Kita klik aja. Nah, di sini ada tampilan grafik untuk harga ayam, entah itu disesuaikan dengan bobot yang mulai dari kurang dari 1 kg sampai dengan lebih dari 2 kg. Kita bisa lihat. Kemudian ada juga data grafik harga ayam 3 bulan yang lalu. Di sini juga disesuaikan dengan bobot ayam mulai dari kurang dari 1 kg sampai dengan kurang lebih dari 2 kg. Nah, ada yang grafiknya itu naik turun, ada juga yang naik, ada juga yang naik terus, kayak bobot yang kurang dari 1 kg mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 2, mulai dari tanggal 4 Februari sampai tanggal 23 Maret itu mengalami penurunan harga. Tetapi dari 23 Maret sampai 24 April itu mulai menampilkan kenaikan harga. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu berita di industri. Di sini kita bisa melihat berita-berita terbaru mengenai ternak broiler kita. Entah itu kondisi industri pakan ataupun
berita mengenai penyakit ternak ataupun sistem imun dan vaksinasi sebagai senjata melawan agent penyakit pada unggas ataupun industri perunggasan, kita bisa melihat berita-berita terbaru di sini. Contoh, kita masuk ke sistem imun dan vaksinasi sebagai senjata melawan agent penyakit pada unggas. Kita bisa klik, kita bisa baca-baca untuk menambah wawasan juga. Kemudian kita juga bisa komen. Kemudian di aplikasi ini juga menampilkan halaman tips dan trik untuk ayam broiler sendiri, entah itu jenis penyakit pada ayam broiler dan penjagaannya seperti apa, entah itu tips dan trik bagaimana pemilihan pakan yang baik dan bagaimana memanajemen kandang yang baik. Di sini ada tips dan trik yang disediakan, dan ini bisa menjadi informasi serta penambahan wawasan. Contoh, kita klik bagian pakan, yaitu pemberian kacang tanah dapat meningkatkan performance ayam. Kita bisa lihat, kita bisa baca-baca. Kalau misalkan kita tidak punya buku ataupun referensi lain, kita bisa buka bagian halaman ini untuk meningkatkan wawasan kita. Kemudian di bagian fitur medis, ini ada beberapa penyakit, dan hampir semua penyakit ada di sini. Nah, ini mulai dari cacar, coli, ada juga kolera, snor, gumboro, flu burung, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan ada gejala yang ditimbulkan dari ternak kita bisa buka satu-satu. Tuh, kita coba buka coli. Nah, di sini udah ditampilkan mulai dari gambar, kemudian ditampilkan juga penjelasan dari penyakit coli ini, kemudian gejala apa yang ditimbulkan, dan ada juga pencegahan dari penyakit coli. Selain itu juga ditampilkan obat-obat yang sesuai untuk mencegah penyakit dari penyakit coli ini. Coba kita sini banyak sekali jenis-jenis obat untuk mencegah penyakit ini. Kemudian kita coba klik aminolisin kapsul. Nah, di aminolisin kapsul ini sudah tercantum secara detail mengenai obat tersebut, mulai dari kemasannya berapa. Di sini sudah tercantum 10 kapsul, indikasinya apa, kemudian ada juga komposisinya, per kapsul itu mengandung berapa, kemudian di sini juga ada dosis penggunaan obat ini. Kemudian di bagian bawah sini, ini adalah produsen dari beberapa obat yang sudah dicantumkan dari penyakit-penyakit yang ditampilkan di fitur ini. Sebenarnya kita bisa beli obat ini, tapi ada beberapa obat juga yang belum tersedia. Kemudian di bagian akun, untuk informasi lebih lanjut, kita bisa mengklik bagian panduan untuk informasi lebih mendetail lagi. Kelebihan dari aplikasi ini adalah selain bisa memanajemen kandang, kita juga bisa melakukan mitra dengan perusahaan, kemudian kita juga bisa melakukan penjualan. Selain itu, kita juga bisa berkomunikasi dengan peternak lain melalui forum yang disediakan. Kemudian kita juga bisa menambah wawasan melalui melihat dari berita-berita terupdate ataupun terbaru dari aplikasi ini. Kemudian kita juga bisa
mendapatkan ilmu dari aplikasi ini melalui bagaimana cara, tips dan trik agar dapat mengelola ayam broiler, pakannya dan manajemen kandangnya itu dengan baik. Di sini juga kita bisa tahu berbagai penyakit dari ternak, mulai dari penjelasannya, gambarnya, kemudian apa gejala yang ditimbulkan, pencegahannya, serta ada juga keterangan obat yang diperlukan untuk mencegah dari penyakit ternak kita. Kemudian juga secara mendetail obat itu sudah dicantumkan secara mendetail, mulai dari berapa mil isinya, kemudian indikasinya apa, kemudian cara pemakaian seperti apa, dan adapun kekurangan dari aplikasi ini adalah karena aplikasi ini memerlukan kuota bisa diakses. Jadi kalau misalkan kita berada di desa terpencil, aplikasi ini masih tidak bisa digunakan. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.